Iya. Mainannya dan perbedaannya ada di first blood rate-nya mereka karena RRQ lebih bermain lebih sering untuk bermain agresif. Dan inilah dia player head to head by Nimo TV untuk di match kita yang sangat-sangat mendebarkan The Royal Derby kita R7 dan juga anti match kedua player sideliner yang sangat mana? Ini bang tuh kelihatan kan di situ. Ini dia udah ada pen and pick by Samsung Galaxy untuk RRQ. Mereka mendapatkan first pick dan juga Onyx ada di second pick. Oke, dan tentunya kali ini kita lihat dari James SC3 langsung mengamankan Yu Sin Sin. Tidak ada untuk Sans mempermainkan Yu Sin Sin di game yang pertama di match kedua hari ini. Dan bukan hanya itu aja, buat para brother semua, kita bakal lihat di sini harusnya RRQ setelah mempersiapkan seluruh kekuatan mereka untuk mengamankan poinnya karena ini sangatlah penting dan sangatlah krusial untuk mereka, Pak Bro. Iya benar sekali Roger. Wow, 2 core utama sudah dihilangkan oleh RRQ Hoshi ya. Kemana target dan tujuan mereka ini? Tapi ada satu, Pak Pulung. Apa itu? Ketika Rogernya diamankan oleh RRQ Hoshi, ya kan, Rashi tertawa. Tuh, Bus tertawa. Masalahnya, ketika mereka tertawa itu berbahaya loh. Maksudku adalah, apakah mereka menyimpan sesuatu rahasia? Iya. Karena aku tuh jago membaca mimik muka orang. Coba dulu dibaca tuh mukanya anti-match tadi. Kan ditutup itu mukanya itu. Bisa nggak dibaca? Kelihatan, Bang. Kayak mana? Gimana cara bacanya? Astaga. Set Albert udah kedinginan aja itu belum main. Tapi ini yang harus dilakukan seperti oleh para pemain support atau tanker dan juga core. Mereka Kenapa? satu selimut. Oh iya benar. Iya, biar ya. chemistry simetrinya tuh dapat banget ya Wah kan. gila, chemistry simetri apa coba. Iya, biar garis lurus jajar genjangnya tuh nggak belok-belok. Dan satu band terakhir dari Lemon berpikir dengan cukup keras kali ini dari RRQ Hoshi. Kita lihat satu pick terakhir adalah DJ Khalid on the floor diamankan oleh seorang Lemon. Sudah bersama dengan keputusan para timnya dan satu. Wah, band terakhir ini yang aku tidak bisa baca tuh mukanya Sans, mukanya timnya saya bisa baca dia. Ya mukanya Sansa emang Sansanya nggak kelihatan di sini Pak, ketutupan nomor rasi. Iya, maksudnya. Gimana caranya pula dibaca kayak Nah, kalau anti-match dia relax worry. Sebenarnya dia relax, tapi dia lagi worry dalam untuk pick sementara. Hei, melemparkan dulu warmernya, penghangatnya. Kalau jatuh ke kepala rasi hangat juga tuh. Udah lama lo nggak pakai gitar kita ya? Iya udah lama nih, rindu pula nih kadang sama penghangat tangan nih. Oke, dan kali ini satu band terakhir apakah akan diamankan Selena? Kita lihat dalam hitungan. Yap, Selena benar. Iya Pak, Pin bahaya Pak pakai Selena Pak, maka langsung dihilangkan. Karena ini mereka udah respect untuk masing-masing player aja, udah sangat-sangat rally pula semuanya. Tapi sementara untuk kali ini first pick hadir untuk RRQ Hoshi. Siapakah hero yang akan mereka ambil? Hero pertama, Chow terlepas, Chow langsung disikat habis. Chow disikat habis, tapi kita belum tahu Chow-nya ini menjadi Chow tanker atau Chow damage. Sedangkan dari sisi lain, Onyx Esports, mereka masih mencoba untuk mendapatkan satu orang Hildaka. Kalau dia pakai Bane, bro, Push up 25 kali aku, serius. botakin pala kau beneran. Janganlah bang, ya Allah bang, 25 kali gua push up. Kalau tadi ada band yang keluar, tapi Hilda adalah pilihan, salah satu Hilda pilihan deh. yang baik banget. Satu lagi nih harus Parsha bisa dipakai loh, Drian. Parsha terlepas untuk sekarang. offline. Harusnya dia ngamanin sideline. Lihat, sideline tuh udah 3 yang mati. Sideline, Bahkan dia ngamanin Elis. sideline dulu. 1, 2, 3. Masalahnya tuh 4, 1, 2, 3 hilang. 3 hilang kan sideline. 3 hilang. Terus habis itu cowok udah dipakai. Kalau nanti Hilang kita 4. ngambil sideline dari sekarang, RRQ udah ambil sideline 1, terus main band lagi, habis sideline-nya Pak. Itu yang bahaya Pak. Walaupun bisa dibilang sideline banyak ya hitungannya ya, ketimbang hyper carry ya. Cuma udah ngelihat ada 2 pick hyper carry yang diamanin sama RRQ. Agak gemeter juga ya Pak ya. Ini pemilihannya pulih makin kecil lagi, makin sulit lagi nantinya untuk menentukan komposisi yang baik dan benar. Sementara itu terbuka dengan bebas. Oke. Belum ada Parsha hari ini yang kita lihat untuk bermain di MPL Season 6 ya, karena dari tadi juga udah di-ban di 2 game. Tapi untuk kali ini Parsha terlepas tapi belum diambil Chang'e dan juga Lee. Link untuk over. Onyx Esports kali ini tidak berhasil mendapatkan link, tapi ingat, Onyx Esports masih memiliki kesempatan untuk ngambil dari sisi Haritnya Sans juga masih ada loh. Harit, Bruno, Harit. Laude. Iya, masih cukup Banyak banget hero yang bisa diambil sama Sans. Cukup membingungkan. Nah, menurut gue pribadi, kalau misalnya RRQ Hoshi sudah mengamankan 2 hero core-nya, mungkin dia bisa mengamankan Harit 1 lah. Harit setidaknya Harit 1 sama satu lagi itu supportnya itu dari Drian
Tarsa. Parsha Pak, ini kalau nggak di ban sekarang kalau nggak diambil sekarang Parsha atau Guna. Mereka ngambil Tamus nih. Iyalah. Ngeri di ban. Bisa kalau nggak pakai itu. Berarti Tamusnya anti match. Tamus anti match, Boots pakai alis. Boots alis, Rasi dan- dengan Hildanya, lalu ada Balmon yang dihilangkan, Yes. satu sideline juga langsung diperkecil aja untuk sisi pemilihan dari sideline-nya. Dari arah Chaos kemana ke arah perginya karena support sistem dari Onyx Sport pun belum ada. Parsha bisa Parsa, dihilangkan sekarang. Parsa. Parsha pun bisa menjadi Harusnya salah Parsa satu deh. pilihan yang kuat banget dan langsung bisa dihilangkan Parsa begitu Kagura aja. boleh, Parsa Kagura boleh. Oh Harit. Harit duluan ya. Harit Parsa, Harit Kagura boleh. Harit dan berarti tandanya dari Onyx Esports. Terus kemarin satu lagi offlanernya. Offlanernya mungkin atau enggak dia mau ngamarin Kufra. Biar kalau pakai cloud enggak tabrak. Tapi kalau bisa jadi juga Iya. ya Kufra langsung dihilangkan karena LJ adalah salah satu player yang berbahaya juga dengan Iya, Kufra karena tersebut. Rasi udah nggak pakai Kufra lagi ya. Iya. Dia udah pakai Hilda kan. Udah pakai Hilda untuk sekarang. Nah, samping ambil aja Kufranya. Kufranya di pen. Kalau dia pakai Cloud aman. Kalau dia pakai hero-hero yang nabrak-nabrak bisa maksudnya lebih aman kayak Lancelot, nggak kena bouncing ball, ada Hayabusa. Tapi balik lagi. Angela, oke. Jadi takut Angela samping, berarti takut Lemon menggunakan Angela. Nah dari sisi sini harusnya Hoshi dengan adanya pick yang cukup mahal dari sideline dari tim Onyx Esports, mereka harus udah ngamanin 4 core, 3 core dari Suns, 3 hero core dari Suns. Bayangkan 40. Kalau Anda menjadi professional player dan jauh head Anda di band, Saya pusing, Pak. ya kan? Saya pusing, Pak. Pool hero saya kan tidak lebih dari 3, Pak, Jauh sebenarnya. head, terus apa lagi? Balmon, Balmon, Alpha. Alpha. Iya, sama Leslie lah sekali kalau dikasih main. Oh dikasih core Iya. atau enggak Leslie samping? Iya. Leslie, Pak, udah 900 match, Pak. Oh. Tapi nggak pernah dimainin lagi. Kita lihat kali ini adalah band Hayabusa 1, 2, 3, 4. Coba lihat 4 korol di situ. Gila, respect banget ya. Sansa nggak boleh main ini Kita judulnya. harus mengakui dari RRQ respect sekali. Memang respect is the key. Iya, respect adalah kunci ya. Yes, respect is the key. Pokoknya kalian semua dari buff, dari spell buffnya juga harus di respect nih. Misalnya Pak Pulung ya, kalau dengan hero-hero yang banyak CC-nya, kalau biasanya kita PD dengan ada retribution, tapi ternyata kita nggak respect is the key. Cailah. Rafaela akan digunakan oleh Rian untuk kali ini. Rafaela, siapakah satu hero terakhir untuk Suns nanti karena belum terlihat sejauh ini. Cloud kayaknya sih yang akan diambil oleh Suns ataupun Kemungkinan Bruno. besar ya kan. Dua hero tersebut nih kayaknya. Nah ini ada fans dari RRQ Oshi, dia bilang walaupun kalah menang dia bakal mendukung. Ada Shogun Orochi, Cakep, ketemu Hayabusa. cakep. Ayo RRQ Oshi, kalian pasti bisa. Mantap kali, Oke, mantap. ya kita cari yang dari Onyx. Yang dari Onyx nih, Adil dong. tadi tuh ada juga yang udah masuk ke yang dari Onyx nih Pak ya. Nih langsung kita bacain aja. Mana dia, mana. Nah nih, Oh. ke Bukit Tinggi jalan kaki bersama-sama mendaki gunung. Cakep. Semangat untuk Onyx dan RRQ bahasa Minang C. Pak Pulung Adi sana aja Wah, nih. tapi ini lihat udah ada satu buah, berarti Lemon pakai samping Carmilla. Carmilla sih yang akan Ah. digunakan oleh Lemon. Baxia, Carmilla, satu lagi. Cloud Bruno yang akan digunakan oleh Suns. Buasik. Cloud Bruno. Bruno. Cloud Bruno. Gampang dimakan sih sama Link. Tapi ini ada yang unik ya. Ada dari Clay Ecu Pratama dari EVOS Family untuk RRQ. Apa tuh? Makan nasi. Ya, unik gak dari fans EVOS loh Iya. ya. Kirim untuk RRQ. Apa tuh? Makan nasi pakai saus tomat. Cakep. Minumnya teh sisri. Mantap kan? RRQ harus tetap semangat. Ya, kembalikan final El Clasico lagi. Woi, Gila. Oke, Lancelot seperti yang sudah kuduga. Lancelot ternyata ya yang akan dipakai ataupun digunakan Berat, Pak. oleh Suns. Soalnya kenapa? Kalau misalnya dia pakai cloud, dia bakal jadi makanan banget di early game, ya kan? Apalagi kalau misalnya RRQ Oshi bener-bener di early game-nya nge-press banget, apalagi Gear 7, tahu ya mekaniknya gimana, bahaya banget cloudnya, terus kemungkinan dia menggunakan Purify itu chance kecil. Kalaupun dia pakai Purify, retributionnya Retributionnya sayang banget ya Pak ya Terus karena Bruno sebenarnya masih oke, tapi masih butuh waktu untuk item. Yap. Sedangkan untuk
Lancelot ini kemungkinan besar push damage-nya di early itu cukup besar. Plus dia punya escape ability. Setidaknya dia punya escape ability lewat pancernya itu sendiri ataupun tonrosnya ya Pak ya. Sebenarnya escape ability-nya cukup banyak dari mulai Tonron itu walaupun dia mengimun ya jatuhnya nggak kabur, tapi gara-gara imun itu dia bisa pakai pancer dan dia bisa pakai damage reduction. Dan dengan semua prediksi yang tadi sudah kita omongkan dari analis dan juga dari audience prediction dan juga caster berbicara, itu semua hanya teori karena kita bakal menyaksikan fakta. Royal Derby, akankah raja dari segala raja membalikan tahta mahkotanya atau Onyx tetap berada di atas langit, tentunya masih dipandu oleh Ranger dan juga Papulo. Yoi buat teman-teman semua, dan ternyata ada ikan paus langsung ya. Keren banget tuh bridgingnya. Udah asik tuh tadi openingnya tuh kan. Ya, sama ini kita juga harus menginformasikan ya. FYI kalau kata produser kita dari Venezuela tuh FYI itu dari Onyx pausnya. Buset nih dari Onyx. Ada sedikit technical point, jadi buat teman-teman semua sabar dulu ya, jangan langsung ngomong deh. Gue sana saudara, gue yang ada di Sumbar, ada di Riau, ada di Malang, kalian sana saudara-saudara langsung like-nya ditancepin aja bekuang Nio Calia kami menari Ciko. Nah, kalau Nio langsung di like aja nak sana. Mode itu. Tadi kan ada yang request kan ngomong bahasa Padang. Jadi langsung kita omongin kayak begitu ya. Tapi untuk Onyx Esports sekarang masih dalam sedikit masalah technical issue, tapi ternyata seperti udah ready. Langsung aja kita berangkat menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan Royal Derby antara Onyx Esports versus RRQ Hoshi. Alright, dan semua jangan lupa hashtag FIFA RRQ dan juga Go Onyx, ramaikan di kolom komentar. Dan di area top lane udah ada bus yang bakal coba dihajar. R7 bus setengah darah, bus harus mundur, apakah bakal ada perpus, tapi masih ada flicker bus berhasil dipukul. Mundur seperempat darah terakhir dari seorang bot yang mencoba untuk melakukan cutting minion dan sudah dibaca oleh tim RRQ. Oke, masih selamat untuk Boots-nya kali ini. Tamusnya masih bisa kembali hadir untuk menemui ataupun beradu skill dengan cowoknya. Tapi di bagian tengah, Hilda yang digunakan oleh Rasi hanya melihat dari kejauhan aja dijagain oleh LG. Ada red buff yang udah di-invite ternyata dari Onyx. Oke, dan berhasil diamankan oleh Saza. Harus mundur dengan Cyclone Aisyah, dan kalian bisa nonton MPL Season 6 bareng dengan streamer kesayangan kalian tadi ya. Yoi, ini dia Albert udah harus kehilangan red buff, tapi ternyata Sats mendadak nongol tadi dengan pancernya, dengan tonrosnya walaupun masih miss, tapi ternyata Drian akankah mereka sekarang mendapatkan begitu banyak damage, untungnya masih bisa kabur. Bukan hanya itu aja, lihat bakal coba dipaksa mendapatkan blue buff dari seorang ini ya, Sans ya, lihat dia udah dapat blue buff, red buff, tandanya red buff di atas kalau didapat juga Sans untung banget, banget. Dan saya bakal dibantu oleh seorang Finn, coba mundur dengan Rasi, bakal coba dihajar, masih ada combat ritual dari seorang Rasi, belum dikeluarkan. R7 setengah darah, bakal coba di combat ritual, harus mundur dari seorang R7. Iya, Link ditinggalkan dulu untuk sementara ya, Canganya membantu ke arah Chow dulu karena tadi udah di-invade langsung oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi untuk sekarang anti-match harus dipaksa mundur terlebih dahulu, tapi dia ternyata teleport langsung ke dalam outer turret yang dia miliki di bottom lane. Tapi Pak Pulung kali ini pertukarannya ternyata anti-match menggunakan alis. Aku sedikit salah prediksi kali ini, but it's okay, no problem. Dan kalau tidak terlalu berbeda jauh, masih berbeda 100 perak saja. Walaupun begitu, ini adalah impact yang cukup besar. Tidak adanya red buff untuk seorang Albert T-nya 3. Albert nggak memiliki red buff, setidaknya ada SP dan juga gold yang hilang beberapa karena tadi udah dicolong langsung. Tapi untuk sekarang udah ada sebuah pertarungan di bagian bawah. Elis nyedot langsung darah-darah dari wave minion yang hadir, langsung teleport aja, namun ditabrak. Tapi Hildanya kali ini nongol, lu getok temen gua getok coba balik. dipaksa sama seorang Lemon, dan ternyata gak ada invite lebih langsung kali ini. Tidak ada team fight, masih sabar. Tapi ada Sans di tengah sana mencoba untuk mendapatkan satu buah Little Wonder, dan Sans pun agak sedikit santai ya. Terlalu terburu-buru, coba dihajar bos. Flicker di saat yang tepat. R7 kali ini telah merugi, kehilangan 120 detik dan tidak berhasil mendapatkan apapun. Sedangkan red buff bakal diinvasi lagi oleh seorang Sans kali ini, Pak Pulu. Iya benar sekali, tapi Sans dalam keadaan yang cukup terdesak. Akankah dia berhasil? Tapi ada Cyclone Eye bisa kabur ke arah yang berbeda. Digocek aja dua orang yang ada di belakangnya, masih bisa ngegambil dong monster jungle. Dia masih tahu, dia tahu banget, dia bisa ngambil satu buah jungle-nya dulu. Kenapa? Karena ada Drian di sana. Walaupun gak ada Drian, dia punya turtle. Dia bisa ngeluarin pancernya. Dua yang langsung ke arah seorang Hilda. Mau coba dipatahin, pasti dapatkan.
mendapatkan banyak sekali tadi kupu-kupu atau bintang-bintang kecil yang langsung memandiin aja ke arah anak-anak Onyx. Tapi sementara untuk turtle-nya diambil oleh Suns, semakin gemuk lagi Suns di early game ini. Tapi red buff baru nongol, Link-nya pergi. Ini beda banget kayaknya ya, permainan dari seorang Albert lebih improve, lihat dia lebih fokus untuk mendapatkan satu buah turret dari top lane. Biasanya Albert masih sering bertengger di atas pagar, tapi kali ini Albert lebih objektif, dia lebih benar-benar membuktikan kalau dia mampu bermain di MPL. Dia bukan kaleng-kaleng. Albert di sana dia harus lihat ada seorang Rafting, dan ternyata Rafting gak mau keluar karena dia tahu ini berbahaya. Kalau dia keluar dia bisa dikomit oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Iya, hampir saya tadi udah bertatap muka antara Lancelot dan juga Baxia yang digunakan oleh LG level 5. Hanya saja sekarang udah ada pasif tadi dari Brian yang langsung dikeluarkan. Healing for everyone pun langsung dikeluarkan untuk Sandy, tapi di bagian atas dikeroyok langsung. Oh my god, ternyata R7 kali ini bakal coba disantap. Langsung adalah Selot, Panca, Panther Execution harus mundur dan Finn melakukan clearing ini dengan cukup baik. Luar biasa permainan dari seorang Finn Papulu. Iya, hampir saja tadi walaupun Phantom Execution yang nggak mengenai ke arah siapapun, tapi ternyata ada satu gerakan dari Alice yang digunakan oleh Ultimate, tapi Albert akankah langsung di-event masuk aja. Albert kehilangan banyak energi walaupun dia mendapatkan berubah dari di bagian tengah. Otak-tariknya pun langsung hilang. Tonrosnya sakit banget dimandiin bocil kecil ini dengan pedang-pedang itu ya. Coba dipasang ke arah satu buah blue dan ternyata dua yang ke arah seorang Rasi disembur. Rasi ke arah tuh ada tempo tablet ke arah belakang. Albert desa ke arah Tolmos dan harus mundur. Dan ternyata blue buff diamankan oleh seorang Sun. Ingat, Link tanpa buff bagaikan aku tanpa kamu. Ya ampun, Albertnya udah mendapatkan PR yang cukup banyak untuk menit kelima ini karena blue buff ya diambil oleh Suns. Motornya akan semakin boros lagi energinya. Tadi yang terlihat Sun langsung retribution. Untung first blood didapatkan sama LJ, tapi itu bisa dibilang tidak terlalu worth it pertukarannya. Ultimate dari belakang langsung ada tempat sobret ke arah Ultimate, bakal coba dihajar dan lihat 1 poin tambahan untuk tim RRQ Hoshi, sedangkan Suns berhasil mendapatkan turtle di arah top lane. Iya, sebenarnya sebuah gangguan dari Ultimate tadi cukup berimpact baik ya. Itu memberikan space terhadap 3 teman yang ada di atas. Turtle berhasil diambil tanpa adanya kontes. R7 pun hanya bisa melihat dari kejauhan, tidak bisa melakukan apa-apa karena jauh ini ada 3 player dari Onyx yang langsung masuk ke halaman rumah dari Ainer Turret yang ada di area pertahanan. Oh, RRQ Hoshi dimandiin, untungnya masih bisa kabur. Bukan hanya itu aja, tadi pas di subject Gundo ternyata masih ada Tonros yang dimiliki oleh seorang Suns, dan Suns kali ini bakal coba menghajar ke arah midlane, bakal coba dipacul. Albert masih bisa kabur, dan kali ini dengan Deviant Sword. Ingat, Albert gak ada energi dengan cukup banyak. Lemon mencoba untuk membantu, tapi balik lagi Onyx Esports, mereka sudah berhasil mendapatkan 2 turret, dan ini adalah Carmilla yang pernah digunakan oleh tim RRQ dan tim Onyx Esports di season ini. Dan Bot coba dihajar, langsung ada di mountain side, dan ternyata berhasil dapat 1 poin. Pertukaran cukup adil oleh seorang Bot, walaupun dia berhasil ditumbangkan, tapi Bot nggak mau pulang dengan sia-sia. Dia tidak mau pulang dengan tangan kosong, oleh-oleh di bawahnya. Gila, ada satu oleh-oleh tadi yang udah dibawa oleh Boots. Chow R7 dikeroyok oleh 3 orang, tapi Bootsnya malah berhasil untuk mendapatkan 1 orang. Blue buff-nya udah nongol lagi, tapi ternyata ada Vento ataupun Holy Baptism tadi dikeluarkan, berhak untuk mendapatkan 1 blue buff untuk Link ya kali ini. Ya, ini agak sedikit sayang ya, nggak berhasil mendapatkan blue buff dari seorang Albert, tapi bakal coba dipasang ke arah seorang Ultimate. Albert langsung ke belakang sana dengan tempat Sombler, berhasil mencoba mendapatkan 1, dan ICC pergerakannya luar biasa. Combo Cobro dari seorang R7 dan juga Albert, kombinasinya, dan Albert sekarang udah mulai ganas, agresif. Dia nggak terlalu menunggu dengan adanya support untuk membantu dia. Sekali dia bisa komit, kenapa tidak? Iya, sekali bisa komen, sekali bisa nancepin pedangnya langsung ke pinggang dari pemain-pemain Onyx. Apa salahnya langsung dicolok aja, tapi terjadi sebuah pertempuran lagi. Udah ada samburan dimandiin, dan juga untuk cowoknya langsung menghilang, tapi Suns pun kali ini menjadi korbannya. Hilda langsung menyusul. Oh my god, Oji. Albert berhasil mendapatkan double kill dan menumbangkan Suns. Ingat, Suns yang ditumbangkan. Pertukaran tidak adil, sangat merugi untuk tim Onyx, tapi Bus masih mau lebih. Coba mendapatkan 1, tapi retribution Israel mencoba mendapatkan seorang Bus, terlalu perkasa. Invador dikeluarkan, masih mendapatkan 1, dan ternyata terlalu tajam
biasa. Ini dia Albert seperti udah mulai panas. Mesin diesel yang ada di dalam tubuhnya terlihat anti-match kali ini di dalam inner turret. Tapi dia lebih memilih untuk mundur melakukan farmingan kembali. Hilda di bagian tengah masih konsisten untuk menjaga inner turret tersebut. Dan ada satu BOD yang diambil oleh Sans akan membuat damage-nya semakin pahit lagi. Lihat head to head kali ini Albert dengan seorang Sans yang bisa dibilang Sans menduduki posisi 1 KDA. Dan ternyata Albert mengejar di posisi ke-8. Pemain baru, wajah baru, masih fresh kedua belah pihak. Mereka memiliki seorang, ya bisa dibilang ini adalah bahasa Inggrisnya orang muda berbakat. Young talented. Young talented. Ya, young talented. Kita lihat ya, young talented player. Langsung coba dipasang ya, Rotoblet dan langsung ada Rotoblet ke belakang. Albert terdapat 1 poin tambahan, bakal coba ditukar di arah Rotoblet. LJ menahan semua damage, menerima semua sakit. Atau mantan diputusin dan lihat LJ tidak bisa menahan lagi ketika ditanya. Aku sayang tapi kamu terlalu baik untuk aku di arah bottom lane. Sebuah curhat colongan tadi langsung aja dikeluarkan oleh Oji ya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Tapi untuk kali ini ada Chang'e di bagian tengah dan juga udah ada Elis yang mencoba untuk kabur. Tapi ada Albert di bagian belakang yang langsung aja nusuk ke arah punggungnya, sayapnya dihilangkan tadi ya. Ya, bukan hanya itu aja. Kali ini para pemain dari tim Onyx mereka harusnya udah worry sedap. Karena kenapa? Mereka sudah kehilangan turret 2 dan poin yang cukup banyak membuat mereka berbeda 2000. Ingat, Onyx Esports perbedaan 2000 untuk seorang Onyx Esports di posisi saat ini adalah satu hal yang cukup besar loh Pak Pulung. Gapnya cukup besar. Karena biasa mereka yang meninggal tim musuh bisa sampai 2000, 3000, 4000 langsung tanpa ada kontes atau apapun. Iya, 29.500 dan juga 27.800 ada perbandingan net worth untuk saat ini. Ada Lord juga yang udah terbuka bebas, setup posisi dari Onyx terlihat satu persatu. Udah ada Rafaela yang langsung bersembunyi, tapi ternyata ada pergerakan lagi. Mereka sepertinya akan langsung pindah ke sisi yang berbeda ya, karena belum mau melakukan komit juga untuk sekarang. Ada Elisnya yang bersembunyi di dalam rerumputan, di depannya ada Chow saling tidak mau menunjukkan wujudnya. Ya karena bisa dibilang di dalam map mereka masih hilang ya, belum bisa terlihat. Dan Lemon kali ini udah cukup perkasa di depan sana. LG bersama dengan Finn berada di dalam rumputan. Mereka masih sabar menunggu. Anti-match belum terlihat posisinya. Albert berada di atas panggung kali ini. Dan Lord ya, bakal coba dipaksa oleh seorang LG. Dari belakang, anti-match langsung tembak Soblet. Dan ternyata kali ini gak berhasil dapetin anti-match. Kerugian yang luar biasa. Akankah ditukar dengan adanya seorang Finn dan juga blue buff di arah jungle dari tim Araki Hoshi. Dengan item yang dimiliki, udah ada Berserker Fury, juga Windstalker. Sedangkan dari seorang Lancelot menuju ke Endless Battle. Iya, hampir aja tadi ada pergerakan dari Hilda untuk masuk ke dalam blue buff yang harusnya menjadi milik Link, tapi ternyata digagalkan aja. Dia lebih memilih untuk kabur. Tapi untuk sekarang udah ada satu bola teluh tadi dilemparkan, 8.600 versus 7.800an ya. Ada gap yang udah terlihat untuk goalnya. Meskipun gap sudah terlihat, tapi kalau misalnya Sans berhasil menunggu dengan seorang Albert, ini akan menjadi goal yang cukup besar untuk seorang Sans. Dan di posisi saat ini Sans sudah punya Endless Battle. Dia bakal sakit lagi ketika head to head dan menuju ke arah Queen Swing supaya tidak bisa langsung di pick up oleh seorang Albert. Dan Albert yang T-nya 3 bakal lebih farmingnya lebih well lagi. Bapak Lord sudah di enhance juga. Dan lihat pintu masuk ke terhadap Lord sudah dijaga oleh 3 orang kali ini Pak Pulu. Gak akan bisa masuk dengan gampang. Ada abang-abangan portal tadi sepertinya yang udah langsung membuat satu baris lurus, tapi Glowing One langsung diambil, akan dibakar oleh air panas lewat semburan meteor shower dari Chang'e-nya. Tapi di bagian atas, bisakah untuk kali ini anti-match selamat dan ternyata masih bisa berhasil, masih bisa terstun untuk Albert-nya. Akankah solo kill? Tapi ternyata masih bisa digocek hampir aja. Tapi ini akan menjadi sebuah kerugian yang luar biasa. Lihat Onyx Esports memberikan space itu dan ternyata Albert Retribution Answer. Albert T-nya 3 save the day. Oh my god, ini bencana. Lihat sifatnya cukup luar biasa dari tim Araki. Dan tak mungkin dapat sekarang Onyx Esports kehilangan 2 playernya. Menuju ke 3. Masih ada rumput. Masih makan rumput. Sang kambing harus kabur ke arah belakang. Sedangkan itu anti-match. Mereka ternyata tidak sesuai planningnya. Albert, tukang somai kecebur got. Oh my god. Ya, piap. Ini entah dari mana datangnya Albert. Gue pikir dia bakal recall pulang, tapi ternyata dia untuk memberanikan diri masuk, Ji. Tahu-tahu dengan ratingnya jepret, hilang
sudah 1 lot dan bahkan Suns-nya di sini terjebak hingga mengakibatkan dia pun harus di take down. Tapi untuk sekarang Lord-nya hadir, Lord-nya akan langsung nubruk ke arah satu inner turret. Nah lo udah tumbang dulu. Tidak. Lord-nya kali ini masih mengamuk dan lihat S7 coba mendapatkan 1 buah red flag terlebih dahulu. Winston Sanchez sudah dia dapatkan, tapi Finn mempok damage sangat cukup luar biasa. Anti-Match masih mencoba untuk mempertahankan posisi di arah mid-turret, karena mid-turret ini bakal benar-benar dimanfaatkan, dan ternyata Anti-Match masih mau lebih gak mau turret itu pecah. Semua source skill dikeluarkan apapun yang terjadi, Pak Bur. Iya, masih selamat di inner turret, mid lane dan juga bottom lane-nya. Hanya saja sekarang serangan udah mulai hadir kembali di Majin aja dengan cewek dan berhasil diambil oleh Finn-nya. Wow, blue buff milik Finn. Blue buff milik Spain, sedangkan itu dari Onyx Esports mereka terpressure. Baru kali ini kita lihat lagi antara Royal Derby yang benar-benar kerat, karena benar-benar RRQ Hoshi gak mau menurunkan tatanya sama sekali. Ini pride banget 40. Ya ampun, barusan juga kita lihat ada satu buah tindakan, yaitu Meteor Shower langsung aja dilindungin oleh Hilda. Adi Getok langsung mendadak keluar dari rumput yang bergoyang, tapi Suns-nya bisakah dia bertahan setidaknya? Walaupun tanpa adanya blue buff, dia mungkin untuk mananya nggak begitu boros-boros banget untuk sekarang ya, apalagi sekarang udah masuk ke late game nih. Pin. Untuk lane slot-nya. Oke, Lancelot iya nggak boros, cuma yang dia constant cooldown reduction. Iya, cooldown-nya. Itu dia yang bahaya banget. Dan lihat di mid turret dipertahankan banget sama Onyx Esports, karena kalau mid turret tier 2-nya pecah, walaupun tinggal setetes darah terakhir, ini bakal menjadi kerugian yang cukup besar untuk tim Onyx. Seperti Onyx bakal coba merelakan kah? Apakah bakal coba dikontes? Masih lihat anti-match di depan tuh. Dia masih mau clear minion dengan cepat. Pada blood out sikat, kalau nggak ada mundur lagi, lihat bakal coba disebur, bakal coba di cover. Ternyata minion dari para pemain dari tim RRQ, ternyata semburan mautnya terlalu sakit. Ini kalah pompa air di rumah gua dengan semburan dari seorang Finn dengan item yang hampir full menuju ke arah Genesis One. Iya, hampir aja langsung mengarah ke Genesis One, tapi untuk di atas Boots-nya berhasil menghilangkan satu wave minion. Link-nya di bagian belakang udah mulai masuk lagi dan langsung regroup bersama rekan-rekannya, tapi ternyata mundur lagi karena blue buff-nya udah hadir. Hilda melakukan rotasi, ada red bahkan terlihat, tapi dengan Meteor Shower mencoba untuk mematikan dari jarak yang sejauh ini cukup efektif. Tapi lihat nanti match-nya menyedot semuanya, dan berhasil diamankan siapa? Ya, siapa? Red buff-nya? Oke. Harusnya Finn. Finn Dari ngambil Finn ya harusnya. Harusnya Finn. Nanti harusnya Finn nggak soalnya. Oke, Pak Produser, kita lihat ke arah Finn. 1, 2, 3. Ha! Di manakah Finn-nya berada? Dia ada di dekat. Nah, blue buff udah hadir kan lagi. bener kan, Finn langsung di Meteor Shower. Ternyata Retribution berhasil mengamankan satu buah blue buff. Ternyata tidak. Albert yang mengamankan. Sudah ada jenis One. Udah ada Queen Swing. Sekali ini R7 masih menuju ke arah top lane, memberikan posisi yang baik untuk arah tim membuka map untuk melihat kalau di atas itu aman. Jadi mereka bisa push minion di arah bottom dan juga di top lane supaya mereka bisa melakukan Lord. Ini 16 menit udah berlalu, Lord pun dalam hitungan detik lagi akan langsung muncul. Onyx, akankah mereka memberanikan diri untuk melakukan commit di area Lord? Karena kalau tidak, ini Lordnya dengan kekuatan yang jauh lebih kuat lagi akan bisa masuk ke dalam area pertahanan mereka. Hilda berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi ternyata udah ada Boots yang bakal coba dipasar dengan Tempo Toplet. Belum ada Tempo Toplet, sudah kehilangan Boots. Tapi di sisi lain, Anti-Match terlalu jauh. Para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka akan melakukan Lord dalam sekejap kali ini. Kita lihat, kita tengok, lihat Anti-Match bakal coba dihajar. Udah mulai masuk, ada Meteor Shower, kalah Lord, dan Rasim coba untuk mencaplok seorang Albert, dan Albert ditumbangkan harusnya. Ternyata Tempo Toplet menyelamatkan tambah Albert, dapat satu buah poin tambah, dan lihat, satu udah mulai datang. Albert di Retribution, masih bisa pinpoint, dan Winston Sanchez masih mendapatkan Anti-Match tidak terlalu lama, dan wipe out. Ini bencana untuk Onyx Esports. Dan lihat, RRQ Lemon langsung masuk ke arah inhibitor, melakukan clear minion dengan cukup cepat dengan satu minion saja. Tukang Somai menjemur gas. Oh my god. RRQ Hoshi take the game one. Take the game one for RRQ Hoshi dan Albert menunjukkan kelas. Hari ini begitu susah untuk ditumbangkan anak muda dari Bali dan juga rekan-rekannya di RRQ Hoshi. Wow. Oh my god. Dari Albert memang. Sedangkan dari tim Onyx Esports mereka punya DJ Khalid lagi dan lagi. DJ Khalid bakal berjoget berdansa ria di Land of Down di game yang kedua. Cuman masalahnya sekarang
DJ Khalidnya bakal menjadi side lane ataukah digunakan oleh Rasi ini menjadi tank nih? Kita lihat grafiknya. Kita lihat aja nanti grafiknya bagaimana ya. Banget loh. Nah, nih si Rasi kan eksperimen aja kemarin, tanknya juga udah banyak banget yang dikeluarin, tapi untuk arah Hoshi terbuka 2 hero lagi, ada support, ada offlaner juga yang bisa diambil, ada Tamus yang masih terbuka, lalu masih ada hero-hero lainnya yang bisa diamankan, Elis dan juga Chang'e. Shadow Pink. Bukan hanya itu aja, Chang'e dan Alice. Ya, ada. Aku ini aku suka dengerin Coach KB dan Coach Thibault itu ngobrol ya. Apa itu? Kalau misalnya Alice itu bisa dibilang agak sedikit kurang kuat untuk landingnya. Untuk landingnya. Nah, ya itu dari Coach KB dan Coach Thibault. Karena aku pun belajar terus dari mereka ya kan. Karena di sini yang sedikit kebingungan adalah Alice menjadi beberapa kali prioritas di pick yang kedua. Iya. Di pick yang kedua, sedangkan Alice agak sedikit berat untuk berada di laning. Dan concernnya adalah apa yang mereka cari itu untuk scaling. Scaling itu menentukan posisi dari Alice kuat di arah late game. Bisa dibilang adalah striker kedua selain hyper carry-nya. Ya. Cuma ada concern lagi. Concern itu adalah ada pemikiran yang harus dipertimbangkan lagi. Adalah apakah mereka mampu kuat membawa game ini ke arah late game? Karena kalau tidak, percuma saja mereka untuk nge-pick seorang Alice. Iya, Alice dan juga Chang'e diambil, tapi setidaknya untuk Onyx Esports sekarang mengambil juga 2 hero yang tebelnya ampun-ampun, nanti ngalahin tembok Cina, tembok Berlin juga udah ada Balmond dan juga ada Carmilla. Hero yang sama digunakan oleh RRQ tadi di game yang pertama digunakan oleh Lemon, tapi sekarang digunakan oleh Onyx Esports. Ini adalah komposisi yang dimana nantinya juga bisa aja mempertemukan antara Elis dengan Carmilla ataupun nanti Elis dengan Balmond, ataupun ya kita lihat aja side lane seperti apa lagi akan diamankan oleh RRQ Hoshi. Udah ada DJ Khalid juga di sana, berarti DJ Khalidnya akan menjadi tank sejauh ini kita melihat ya. Akai LG, oke, Akai-nya diamankan. Dan sekarang kita udah masuk lagi ke sesi ban-nya. Core dari kedua tim belum terlihat, akankah langsung dihabiskan karena masih ada 4 slot lagi untuk nge-ban ke arah player ataupun hero-hero yang ada. Oke. Oh iya, dan kemarin aku ketemu komunitas Mobile Legend Kalimantan. enggak, itu iya juga komunitas Mobile Legend Kalimantan. Dan ada komunitas, aku lagi mau nyewa motor. Dia bilang, "Bang, gue sering nonton EPL. Terima kasih banyak untuk Dimas Agung dan juga dari toko Pare-Pare." Weh, toko Pare-Pare. Di Bener. mana tuh, Bang? Nggak tahu di mana, tapi dia bilang satu krunya, satu tokonya nonton semua. Wih, mantap kali. Salam lah buat kalian semua yang ada di toko Pare-Pare ya, teman-teman ya. Yes. Sehat-sehat yang ada di luar sana semuanya. Andi, kalau nggak salah namanya Andi. Andi, Iya. sehat-sehat juga Andi. Soalnya kemarin ketemu bosnya bilang sering nonton MPL. Ih, mantap. Masalahnya satu toko, kita harus kasih tahu ke seluruh sobat Mobile Legend. Kalau ternyata yang nonton itu dari semua kalangan, karena kita merangkul semua kalangan. Iya. Kalian semua bersaudara, Yap, jangan ada hate speech atau kata-kata kasar di dalam kolom chat. Kita berpositif ria, kita bersama-sama bersatu memperjuangkan Indo Pride. Langsung Indo hashtag Pride. Indo Pride aja dan langsung ya semua ya Pak Pulung ya. Indo Pride langsung lah guys ya. Jadi sana saudara nih ya, langsung aja tuh seperti yang Oji bilang tadi, yuk semuanya kita langsung Indo Pride, kita dukung. Jangan ada hate speech juga di kolom komen. Tapi untuk sekarang udah ada Lancelot, Roger, Cloud, buset 3-4 core hilang langsung habis, yo sok atuh berebut core untuk sekarang ya. Nah ini gue ngasih tahu nih kenapa harusnya gue juga belajar dari Coach KB juga nih. Kenapa di pick 3 itu kalau misalnya udah terlihat core-nya banyak yang coba diamanin, harusnya nge-pick core. Cuma ini Harit kebuka banget. Albert tuh top global Harit loh, Supreme setahu aku. Belum pernah loh. Kenapa dia nggak main ya? Why? Akankah hari ini? Kenapa kalau dia dia disuntik Harit sih sulit nih Harit. Disuntik Harit sih di dive-in nih. Ini Haritnya Sans kebuka masalahnya sih. Masalahnya disuntik Harit di dive-in salah-salah. Nah untungnya si LJ pakai itu sih. Untuk apa kayak Pakai ya? Akai. Dia tahu banget mau nge-pick MM. Wih, Kop, serius Kop, Wah, ini ayo Kop. ini bahaya banget nih. Pak Pulung. Bahaya. Gua kalau dia nge-pick moskop, gua push up 25 kali. Enggak. Mereka nggak nge-pick moskop. Kimi ternyata. Karena dia tahu dia nggak bisa punya range-nya terlalu pendek seperti itu. Dia bakal dihantam sama Akai. Karena mau nggak mau ketika dia nge-hit
core-nya itu kan berdekatan range-nya Benar. kalah sama Kari. Iya. Terus kedua, Karinya bakal di cover sama R7 bakal masuk nge-dive in. Ketiga, range damage dari seorang Albert itu bisa nge-burst banget. Bisa ngeburst banget, tapi setidaknya tadinya kalaupun memang Moskov diambil walaupun kalah dari sisi range, tapi balik lagi di late game Moskov memiliki attack speed yang ampunan, mungkin dengan movement speed yang dia bisa berpindah tempat dengan begitu cepatnya, ataupun knock up yang bisa dia dorong ke arah tim lawan, nancep ke tembok, itu akan memberikan sebuah space yang begitu baik kalau memang itu diambil, dan ekspektasinya seperti itu. Tapi ternyata tidak, mereka memiliki pemikiran lain. Kimi sekarang yang lebih diamankan dan itu dia. Lemon Alis R7 Masya. Ya, Lihat, kali ini kita bakal menyaksikan Suns dengan adanya Kimi. Tapi ingat, mungkin ada beberapa, mungkin yang terlihat dari RRQ Hoshi, Alis bisa ngedive ke dalam. ya. Tapi Onyx Esports harus hati-hati. Itu kalau misalnya R7-nya bisa muter, Buset. mengarah ke belakang, Iya. dia mau melakukan flanking, langsung caplok ke arah kirinya. Itu Iya, dia iya, kira iya. Lemon yang masuk, tapi ternyata R7 yang bakal ngenumbangin seorang Suns. Iya. Itu harus diperhatikan oleh tim Onyx Esports. Dan ini adalah pertandingan yang cukup keras, The Royal Derby. Royal Derby. Yap. Yang bakal membuktikan apakah RRQ menumbangkan dan membuat skor mereka adil satu sama di regular season, atau mereka harus membawa game ini ke game yang ketiga Onyx Esports terlalu kuat. Iya, benar sekali. Nah, ini dia hero-hero yang udah diambil dan line of down. Kita sudah sampai dan bisa melihat bagaimana pergerakan dari seluruh player. Jadi buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan, jangan lupa di kolom komen langsung aja cantumin dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga tim yang bermain. Tapi likes-nya yuk kita tembusin juga sampai dengan 50.000 ya. Alright, dan langsung saja kita masuk kali ini di arah top lane. Anti-match bakal coba dipaksa oleh seorang Lemon, the one and only Lemon. Iya, Lemon berhadapan dengan anti-match menggunakan Balmond di bawah R7 dan juga Boots langsung berhadapan. Tapi untuk yang ada di mid lane-nya, seperti untuk blue buff-nya langsung di-invade masuk aja. Ada Rasi langsung menghibah sehabis saja, melibas habis siapapun yang ada di depannya, disemprot terus dengan Suns, dimandiin, tapi sebuntungnya diambil oleh Fit ya. Bakal coba dipasang, kali ini bakal dipukul mundur. Setidaknya RRQ Hoshi kehilangan satu buah blue buff yang dimiliki seorang Albert. Albert menggunakan flicker untuk kali ini. Mereka nggak berhasil mendapatkan blue buff dan tandanya ini berbahaya. Di arah early game dipaksa habis-habisan. Anti-match sudah berada di atas jungle dari para pemain dari tim RRQ Hoshi, dan kalian bisa nonton MPL bareng streamer kesayangan kalian. Ada Aura Ekoju, Baby Shark, Vivian dan juga Eri. Oke, dan sekarang untuk Cyclone Shape-nya pun masih bisa menyelamatkan dirinya karena tidak ada yang mau mendekat apabila Balmond dalam mode gangsing seperti itu ya. Nyeri Pak DPS-nya Pak. Bukan hanya itu aja, ini kita lihat dari tim RRQ Hoshi, mereka menggunakan Flicker Gaming. Dengan 5 player mereka menggunakan Flicker, tandanya Onyx Esports agak sedikit kesulitan untuk melakukan pick off terhadap para pemain dari tim RRQ Hoshi. Oke, lagi dan lagi nih untuk di early game Suns-nya bisa dibilang kenyang akan buff yang harus dia dapatkan, berbeda dengan Albert yang dimana dia pun kali ini mendapatkan sebuah tekanan, namun untuk Rasinya langsung aja berhadapan dengan R7 bisa kabur tapi ternyata masih bisa Thousand Pounder dikeluarkan. Akainya selamat, harus balik lagi ke dalam kerumunan dari timnya. Tapi anti-match pinter banget, dia berada di dalam rumput dan bakal coba dipasang. Lihat Rasinya bakal langsung ke arah seorang Albert. Albertnya terjepit, tak bisa pulang, masih ada Flicker dan Cyclone Ice. Albert T-nya 3 berhasil kabur dari kejaran seorang anti-match dan juga Rasi. Gankingnya tidak berhasil, tandanya mereka kurang melakukan antisipasi. Ya, tapi setidaknya untuk 100 menit ke depan mereka dari Onyx Esports bisa punya pemikiran untuk melakukan inisiasi. Karena apa? Karena untuk Karinya dia nggak punya flicker lagi. Apabila ditabrak hanya phantom step ataupun like speedy like wheel yang bisa digunakan untuk menambah movement speednya gitu loh. Tapi nggak ada flicker lagi, dia nggak bisa bergerak jauh lebih cepat. Tapi untuk sekarang udah ada sebuah serangan dari 2 orang. Akankah Balmondnya disembur langsung dimandi dan di bagian belakang punggungnya panas banget, digeprek gak kena, feeder ice strike di flickerin, tapi ternyata anti-match-nya masih selamat. Dan bukan hanya itu aja, permainan yang luar biasa ada covernya seorang Drian dan Rasi melakukan reset terhadap buff yang dimiliki oleh seorang Albert. Kali ini Albert gak boleh kehilangan buffnya lagi dan coba diinvasi, dan R7 coba untuk lari, dikejar oleh Drian. Lihat R7 dikejar burung, bakal coba dipasang, masih bisa kabur dari R7. Macanya langsung
kabur akibat ada serangan burung yang begitu menyakitkan di arah punggungnya, ditembakin, dilemparin burung juga, cakarnya nancep, paruhnya nancep, tapi Lemon di bagian atas masih stabil dengan lane-nya, masih berhadapan. tapi Meteor dimatiin. Shower berhasil mendapatkan blue buff dari seorang Sans dipaksa dengan adanya satu buah Magic Sandstrom. Lihat Badai masih menghujam seorang Finn. Menghujam Karafin, dipastikan kelilipan sudah mata anak kecil tersebut yang menaiki bulan sabit ya. Pedih Pak, pasir semua itu masuk ke matanya, tapi serangan udah langsung hadir lagi, nggak bisa begitu mendekat Albertnya. Tapi R7 perlahan tapi pasti, Turtle satu bar lagi, akankah dipaksakan? Nanti Turtle-nya berhasil diambil oleh Kimi. Kimi belum mau maju karena langsung nyangkut, terkena sebuah shuriken. Lihat Ferry cukup bandel, masih bisa mengejar seorang LG yang bukan Ferry Ferdiansyah. Sedangkan Buset dah. replaynya lihat bagus banget Fit. Dan ingat, kalau misalnya beberapa orang bilang kalau misalnya Kimi tanpa blue buff itu berat, tapi aku yakin Kimi tanpa blue buff itu masih bisa untuk team fight. Masih bisa loh, dia tadi berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Setidaknya ada sebuah advantage yang dia bisa ambil untuk sekarang. Tapi untuk kelanjutannya, Sans bisa melakukan sebuah clear minion di bagian tengah begitu bebas, tidak ada serangan di bagian atas. 1, 2, 3 hero jalan bersamaan melihat Balmond dari kejauhan ya, tapi belum ada inisiasi yang dilakukan. Tapi kita lihat di sini head to head-nya di mana Boots versus Lemon dari KDA berada di posisi ke-7 dari seorang Boots, Lemon di posisi ke-44, cukup jauh dan mereka berada di posisi samping. Jadi buat kalian semua, ini adalah statistik yang ada by data dari MPL ID season ini. MPL ID langsung aja Sans ke arah gold buff, berhasilkah? Yap, nggak ada gangguan. Tapi untuk blue buff dari RRQ sesaat lagi akan muncul. Rasi lagi dan lagi, dia menjadi orang terdepan untuk langsung ngusir mundur di bagian belakang. Finn udah ngambil posisi, Raging Center dikeluarkan, Speedy lagi tapi sakit banget untuk Middle Eye Strike-nya. Albert pun harus mundur. Tapi blue buff berhasil diamankan oleh seorang Lassie. Tidak ada blue buff untuk seorang Sans. Kali bakal coba dipasang. Albert sabar banget. Dia tahu dia belum cukup kuat. Dia bakal mau bawa game ini ke arah late game. Sedangkan anti-match berada di arah top lane. Rasi bakal coba harus ke arah seorang Lemon. Lemon bakal coba dipaksa. 3 orang di arah sana dan Lethal Cutter. Lemon masih bisa survive. Oh my god. Di sini Lemon masih berhasil kabur. Kuntilanak ngesot. Oh my god. Layaknya Lionel Messi yang berubah menjadi Lionel Melon, Cristiano Melon. Benar-benar Lemon. bisa. Apa? Lemon. Lemon ya? Kenapa melon ya? Lu haus. Oke. Kita lihat di sini. Bakal coba untuk masak ke arah Turtle. Tapi Rasi bakal coba dihajar sedikit demi sedikit. Quick Sand telah dikeluarkan. Dan Sans bakal dengan gampang untuk melakukan harus terhadap Bapak Turtle. Nggak, dia nggak Bapak. Dia anak Turtle yang nakal, tidak berani dengan air. Tidak berani dengan air, selalu berada di dalam jacuzzi ataupun bathtubnya tanpa air di bagian tengah. Walaupun di bottom lane-nya bebas banget, numbang-numbangin. Tapi dia pun harus sabar, sakit banget Peter Ice-nya. Niban ke arah Chang'e ya. Yes, ini udah masuk ke menit yang ke-6. RRQ Hoshi berhasil membawa ini menit ke-6. Tapi mereka belum tentu di arah mid game mampu kuat untuk menahan para pemain dari tim Onyx Esports. Di balik itu semua, Sans juga sedang mengumpulkan pundi-pundi gold. Dan lihat masih charge dengan kali 8-nya. Berhasil memberikan seperempat darah dari seorang Finn. Sakit banget, on point tadi dari maksimum charge-nya. Di bagian atas, Lemon sendirian. Enak banget, Peter Ice Strike. Bisakah langsung mendapatkan ke arah Finn? Tapi ternyata Rasi menyisakan sedikit lagi HP-nya. 3 arung langsung digeprek, tapi gak dapet, Pak. Oh my god, tim match terlalu offset. Kali ini udah gak ada lagi Hurricane Dash. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Mereka tidak boleh melakukan offset seperti ini. Lihat, jalan bottom line. Bakal coba dipaksa. Ramai sekali bakal coba diperkaos. Oh my god, masih bisa selamat. Masih bisa selamat karena Sans pun udah hadir. Tapi blue buff-nya kali ini terbuka dengan bebas. Maksimum charge akankah bisa mengenai ke arah buff tersebut? Pinter banget ditungguin. Dia tahu maksimum charge-nya bakal coba dikeker. Jadi dia sabar, dia tungguin dan one last hit. Benar banget. Kita lihat sudah menuju ke Rendos Beta. Struggle Israel dari seorang Albert, P-nya 3 dan 4.600 gold yang dimiliki. Dan Albert kali ini sudah benar-benar tidak bisa melakukan pergerakan bebas. Dia menggunakan link. Kenapa? Dengan adanya kari dia dengan mobilitas yang tidak cukup kencang. Farmingannya juga sempat terganggu dengan adanya buff didapatkan oleh orang Sans. Dan satu kali masih puncak memberikan seorang Albert tekanan di area mid lane. Iya, hadir lagi 3 orang, 4 orang sekali
sekaligus kali ini untuk mendapatkan Lemon. Akankah Lemon kerasukan lagi dengan Lemon ataupun Cristiano? Lemon masih bisa kabur, teleport langsung, pindah lagi, dikejar-kejar 1, 2, 3, 4, wes sini balikin sendal gua balikin, tapi masih bisa kabur lagi, ditembak ujungnya akhirnya. Gila, Lemon udah bermain dengan luar biasa dan ternyata bakal coba diarus ke arah seorang Bus. Bus kalau tidak tumbang ini bakal menjadi kerugian untuk tim Araki, tapi ternyata masih berhasil diamankan dan LJ harus ditukarkan nyawanya. LJ gak bisa kabur Thousand Powder, tapi masih ada seorang Rian di sana dengan Curse Crown dan Energy Impact menumbangkan seorang Rian. Sedangkan di sisi lain Rasinya disuka dan Seven masih selamat dari Pedestre. Wow, di bagian atas sana ternyata Balmond bebas sendirian, akan ditumbangkan kembali satu inner turret yang ada di top lane. Elisnya pun perlahan udah hadir dan digunakan oleh Lemon, tapi di mid lane-nya pertarungan antara Albert dan Sans masih belum berakhir. Benar banget, Albert dan Sans masih coba satu sama lain, tapi di sisi ini Araki Hoshi kehilangan jauh dengan 5 turret yang didapatkan oleh tim Onyx Esports. Vision cukup gelap untuk tim Araki Hoshi dan juga Onyx Esports, dan ada sedikit technical issue. Iya, ada sedikit technical issue, ada hal yang harus di fix terlebih dahulu di sana. Jadi buat teman-teman yang sedang menyaksikan, yuk kita sabar sebentar. Kalau lagi game pause begini, waktunya kita untuk apa, Uji? Baca. Nah, ini ada nih. Sana, salam untuk Jaka Lepot yang di Pekanbaru. Mantap. Oke, kita harus kasih tahu dulu Pak Pulung. Iya. FYI, pause dari Onyx Esports. Oh, dari Onyx Esports terjadi sebuah masalah lagi kayaknya ya, ada entah koneksi ataupun apapun itulah. Itu jadi buat teman-teman Sonic dimanapun kalian berada, tetap dukung Onyx ya. Ramein juga kolom komen, jangan lupa likes-nya juga ditancepin ya. 50.000 likes kita pokoknya hajar hari ini. Ada yang ngetek gua. Apa tuh? Ke pasar beli lepet. Ke pasar beli lepet. Lepet. Lepat. Perginya naik sepeda GG. Cakep. RRQ Albert yang pakai T-nya 3. Gara-gara gue bilang Albert T-nya 3. Pusing kita dengernya langsung. Waduh. Gila. Oke, di mana lagi nih? Dari Badru. Oh, ada udah banyak banget yang ngetek. Mana nih? Wah, ini yang kemarin nih dari Bung Kabe nih, dari main nih udah hadir lagi sekarang. Limit ada batas. Tetas gitu. Apa-apaan. Profesor kita itu tuh minta dibaku hantam ya kan. Nah, pakai dasternya dekil. Cakep. Lagi mager terus harus mulung. Cakep. Tak sekian banyak caster yang gokil. Cakep. Nomor 1 tetap Ranger Pulling. Wah, Pulling bukan pulung ya. Ranger Pulling. Typo, Pak. Nih ada lagi nih, Pak Pulung bacain pantun gua buat Araki. Pagi-pagi beli bensin bikin boros, meskipun RRQ lagi nggak ada sin, tapi tenang sekarang ada Albert. Bos, yowes lah kalau begitu, mantap nih ini dia. Alright, sebelum kita balik ke game ada pantun dari Niong Jas. Apa Baca itu? keras bang biar Pak Pulung dengar. Pahlawan Ranger makan durian. Cakep. Ranger Mas memang keren. Alright, kita lihat di sini bakal coba dipasang lagi, diinvasi di arah Luba. Bakal coba dihajar dan terlalu cepat dihilangkan oleh seorang Sa dengan Energy Transformation adalah seorang Pedestre ke arah belakang. Energy gak bisa bertahan dengan banyak, langsung ada Resistance dan Albert gak bisa berbuat banyak. Dipasang oleh seorang Anti-Pen dan Albert still survive. Oh my god, LG save the day. Kali Albert T-nya bagi 3 berhasil selamat dengan seorang Insane. Maximum chance win dan LG save the day. 2 support dan tank ini. Oh my god, permainannya luar biasa. 2 kali loh selamat, dan ternyata sekarang Lemon yang mendarat langsung nongol menyedot seluruh darah yang ada. Gak mau donor darah, tapi darahnya langsung diambil paksa. Hilang sudah semuanya, langsung mundur, harus reset kembali. Gila, bisa begitu loh. Itu harusnya mati R7, sudah dipastikan Pak Pul. Divonis. Albert juga bisa divonis, itu bisa 80% mati. Aksi heroik Masih dari LG. bisa LG sama Fit bisa-bisanya loh. Dan lagi si Balmonnya dijepit begitu. Dibadanin Pak, tadi maksimum charge-nya dibadanin kalau nggak salah sama si Fitnya. Langsung pilek gua tadi. Tebus banget. Wow, ini lama-kelamaan sampai ke late game karinya makin fat. Wow, bahaya nih. Serius dia. bahaya. Golden Staff tadi udah dapet soalnya nih. Itu dia yang lagi disusun sama Araki dan Onyx Esports harusnya tahu itu. Dia sudah tahu harusnya. Mungkin dia harus pressure laning dari tim Araki kalau bisa turretnya, dan sebenarnya Onyx Esports sudah cukup berhasil. Mereka berhasil mendapatkan 5 turret dan mereka harusnya lebih melakukan pressure lagi, dan Boots selalu berada di posisi yang tepat menurut gue pribadi.
Ya, tapi untuk sekarang Lemon dia berada di bottom lane, dia berubah posisi. Akankah sedikit lagi SP yang ada di auto tarik di bottom lane bisa dilanjutkan oleh Lemon dan bisa ditumbangkan? Tapi Balmonnya sampai sekarang masih konsisten, dia tetap setia berada di lane untuk menjaga lane tersebut agar tidak kalah. Wave minion langsung dihabiskan dengan adanya meteor shower, tapi LG dengan menggunakan Akai harus berhadapan dengan Khalid yang menggunakan Skusir. Teman-teman di belakangnya dipastikan akan kelilipan langsung, tapi untuk kali ini ada Cyclone Swing yang udah dikeluarkan. Untuk blue buff-nya pun langsung ke Reset reset aja. kembali, tapi kali ini lihat Sans mencoba mereset dan bakal coba dipasang mundur dengan PDS bakal dipasang itu counter LJ di saat yang tepat menggunakan Hurricane yang memukul mundur anti-match ke Sunul, gak berhasil menggunakan lethal counter. LJ bisa dibilang memberikan permainan luar biasa. Rasi bakal coba dihajar, Albert juga gak terlalu berani kali ini. Rasi harus quick center lebih dahulu. R7 one by one situation di arah top lane. Saat bakal coba untuk membantu, R7 bakal coba dipasangkan PDS ke arah belakang. One last dan Aaron, oh my god, PDS gak bisa berbuat banyak untuk kali ini menumbangkan seorang R7. Sedangkan di arah bottom lane udah ada minion yang bergerak dengan bebas. Iya, dicegat langsung aja tadi Pak. Pergerakan dari Masyanya hilang, sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Cuman sekarang nih ada si bocil, si bocah kecil lucu nih belum dihilangkan nih masalahnya nih teman di si Blue Buff nih ya. Kalau sampai itu tidak dihilangkan, tidak nongol-nongol nanti Blue Buff yang gede dan juga anti-mage sekarang masih berputar-putar dengan Cyclone Sword sepertinya memanggil kerumunan dari Ararkiosi agar mereka mau masuk dalam pit lord, karena sekarang sudah menit ke-12 lordnya akan langsung ternyata diambil oleh Sans ya. Gak bisa Selamat terlalu sudah. sakit damage dari seorang teammate, harus mundur dari seorang Lemon. Masih muncul berhasil mengenai seorang Lemon dan ternyata LJ melakukan tindakan yang tepat. Dia memberhentikan pergerakan seorang Rasi sebelum melakukan regen sandstorm terhadap seorang Lemon. Dan di sini posisinya Albert tidak bisa bergerak dengan cukup banyak, tapi Albert mampu menit ke-13 ini ada permainan bagus, tapi lihat masih memecat PDS dari seorang Albert dengan adanya satu buah phantom step up. Iya, untungnya ada phantom step, ada speedy like wheel yang bisa digunakan, setidaknya itu bisa menambah movement speednya. Dan udah mulai aja kali ini tombol recall error langsungnya kepencet-pencet. Kalau kata Bung Kornet, tas, ya kan? Tas. Pokoknya langsung kayak begitu. Sementara untuk sisi itemnya, wow, Kiminya, BOD, Ice Queen One, Glowing One mengarah kemana lagi? Harusnya di situ Holy atau Divine ya? wah, ngeliatnya kayak gini. Holy sih. Holy atau Divine? Holy kayaknya. Kalau nggak Holy Divine sih, tinggal Iya. pilih aja. Tapi kalau gua Holy sih, biar sakit banget sekalian perih banget, udah bakar lagi. Tapi kita lihat bakal coba dipasang PDS bakal coba dipukul mundur. LJ berada di garis depan, Bapak terhambat udah mulai masuk. LJ harus mundur dari terus akhirnya saya berhasil dikeluarkan. Lemon bakal coba kebuka karena seorang Sans masih bisa selamat. Ternyata Lemon gak bisa terlalu banyak. Ultimate harus sekarang tolong dipasang oleh seorang Albert, bakal dibalikan keadaannya dan lihat berapa satu pemain aja. Sans ternyata maksimum chance berhasil menumbangkan LJ dan juga Lemon kali ini. Albert masih perkasa dengan ada Athena Shield. Dia nggak terlalu terburu-buru. Kalau coba dihindari, lihat digocek, kalau coba dipasang, lihat. Tapi ternyata ada Sans flicker save the day. Albert ternyata habis dari tumbangkan. R7 bakal maju karena seorang. Oh my god, pertarungan yang gak ada habisnya. Tapi Sans memposisikan diri dengan luar biasa di arah belakang. Tiga sama-sama hilang untuk pertarungan barusan. Tapi untuk blue buff-nya akankah bisa diambil oleh Albert karena ada banyak sekali wave minion yang udah hadir. Dijagain oleh Changgena, ternyata iya dijagain dari jauh. Ada Kimi yang mendekat, meteor shower akan langsung dikeluarkan guna untuk mendapatkan blue buff tersebut. Di bagian atas wave minion pun sudah habis. Waduh, ini pertempuran macam apa itu tadi? Pertempuran abadi, bisa dibilang pertempuran yang tidak ada habisnya. Sampai R7 baru balik dan dia langsung mencoba dapetin satu. Dia pengen tukar dengan adanya anti-match nih. Dia benar-benar nyebelin banget, lihat. Ini kalau Lemon yang punya Winter Tranchant, wah itu bagus banget sih. Lemon pasti bisa dapetin kill banyak, lihat. Bagus banget. Di sini juga Albertnya juga kabur bagus. Kalau Albertnya tadi tumbang di awal, wah Habis Pak, udah. habis Pak, langsung end itu untuk tim masih ada flicker. Ararkioshi. Nggak bisa dibilang bakal coba mundur. Lemon bakal coba dipasang, Regen Sansom karena seorang Finn bakal coba dihajar. Lemon ke arah belakang, Tanya udah sekarang mau dan terjepit saja tercatat. Kali ini bisa menjadi momentum untuk tim Ararki. Bakal coba dipasangkan, Rasinya sudah down dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Lihat, mereka kehilangan dua playernya, sedangkan Minion sedang melakukan push di arah mid lane. Permainan yang luar biasa dari seorang Lemon menuju ke arah satu buah turret di arah mid akhirnya didapatkan. Sedangkan di arah mid bakal dicoba diinvasi lagi. LJ-nya berada di garis depan. Lemon udah mencoba mengcover. Albert berhasil mendapatkan turret kedua dengan cukup cepat. Ini Bitter bakal coba dipasangkan. Kita lihat. Dan ternyata lethal counter bersama dengan ada satu buah Feder Strike
membuat posisi dari Araki Hoshi berbalik. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Kenapa bencana? Karena udah di menit ke-16 yang tandanya Albert memiliki kapasitas untuk melakukan team fight dengan cukup baik. Iya, Thunderbelt juga tadi udah diambil oleh Albert. Setidaknya ada defensive item yang udah dia miliki, cukup pede lagi maju ke bagian depan. Dan untuk beberapa turret yang udah mereka bisa dapatkan secara cepat, ini adalah pertanda bagi Onyx harus lebih berhati-hati lagi Lihat di bagian Seven-nya. Oh, garukannya terlalu cepat. Anti-meta menggunakan satu publikan lethal counter berhasil diamankan. Dan flicker dikeluarkan juga oleh seorang R7. R7 dan juga teammates mereka sama-sama mengeluarkan flicker, tapi R7 lebih untung. Karena dia berhasil mendapatkan satu buah turret utama dan Lemon harus mundur. Kali ini Onyx Esports gak boleh terlalu terburu-buru, sedangkan lihat Athena Shield untuk 5 orang dari Araki Hoshi. Iya, ada Athena Shield kelimanya. Ini ada komunitas pengguna dari Athena Shield. Dan bahkan itu pun belum cukup, masih ada Thunderbelt lagi yang digunakan oleh Albert. Udah ada satu bola telur. Berarti bisa dibilang ini Athena Gaming sama Flicker Gaming dari Araki Hoshi. Buset, Athena sama Flicker Gaming ya, asik, Yes, asik. bener banget. Tapi ini bakal coba di decoy. Harusnya bakal coba digocek oleh tim Araki Hoshi. Dan R7 bakal melakukan Lord seorang diri. Dan dari tim Araki Hoshi mereka harus menjaga Albert dengan cukup baik. Lihat Butsa bakal coba dipaksa kali ini. Lihat langsung dengan speedy library-nya dihajar. Butsa Karatul Maut langsung coba dihajar, tapi R7 bakal mundur lagi. Finn hanya untuk ngebuka vision down. Dia udah memberitahu ada seorang Rasi di arah rumput 40. Iya, R7 ya udah kayak Usain Bolt, adalah salah satu pelari tercepat di dunia itu ya. Kenceng banget lari ya, tadi langsung selonong boy aja, let's go. Tapi ternyata satu player tersebut jauh lebih cepat lagi dan harus mengurungkan niatnya. R7 mulai menggaruk-garuk. Di sini R7 bisa aja memainkan perannya. Dia bisa melakukan split push ataupun nantinya ngegaruk ke arah Lord sendirian gitu loh. Bener banget, dan makanya itu yang kita harus tunggu-tunggu. Kita bakal lihat udah ada Bloody Wings yang diamankan oleh seorang Suns. Ini oleh Crystal. Buset, itu sakit banget. POD-nya dijual, bener-bener nggak cuma pakai magical damage. Ini magical damage saja udah digocek. Red Buff-nya bakal coba dihajar. Albert sudah berada di garis depan. Bakal coba dipasang pergerakannya kali ini. Ternyata dipukul mundur kembali. R7-nya bakal coba difokuskan dulu untuk nge-push di arah top lane. Ternyata nggak langsung mau ke Lord. Dan ternyata lagi-lagi Suns berhasil mengamankan satu buah Red Buff terlebih dahulu. Iya, dan Suns dengan red buff-nya akan jauh lebih pede untuk sekarang, cukup pasif permainan kembali. Tapi Rasi udah ada immortal di dalam tubuhnya. Buset dah, Bagus maksimum charge-nya Pinter apa-apaan itu. banget. Dia udah ngeker, sedangkan nanti match bakal coba untuk kabur kali ini. Lemon coba mundur dan Suns ternyata R7 melakukan decoy kali ini. Lemon bakal coba untuk menghajar Rasi di arah belakang. Legend satu orang masih dijepit. Dan lihat Rasi terjepit, membuat Araki Hoshi berhasil mendapatkan Papa Lord yang terhormat. Ini dia, dan Lord itu didapatkan di atas menit 19, di mana atribut dari Lordnya sudah penuh. Ini yang gue katakan tadi, di mana R7-nya bisa mendapatkan job desk untuk ngegaruk ke arah Lord di menit yang segini. Apalagi tadi untuk itemnya Windtalker, Corson Side, itu semua attack speed yang dia miliki, movement speed juga bertambah. Akan sangat menggila push yang akan dilakukan oleh R7. Lihat pedestrian dikeluarkan lebih dahulu oleh seorang Drian. Fokus ke arah satu buah Bapak lo terhormat. Dipaksa Drian mundur dengan adanya satu buah meteor shower. Bapak lo terhormat udah mulai masuk. Udah mulai masuk ke arah ini. Pintar tarik dari tim Araki Hoshi dan langsung hilang Bapak lo yang terhormat. Iya, karena tadi bersiap juga untuk Rasi. Ranking Sandstromnya bisa mendadak langsung keluar ke kerumunan anak-anak dari Onyx. Tapi ternyata di bagian atas sudah ada pertempuran yang terjadi. Feeder Attack dikeluarkan. Untungnya harus mundur lagi. R7 bisa gede selamat. Ada Cyclone Ice sejauh ini. Ini R7 selamat. Yes, R7 selamat kali ini. Langsung ada meteor shower dari mid lane dan Rasi menahan semua damage dengan ada quicksand untuk melakukan defense di arah mid lane. Baik banget, B. Belajar B kayak gitu. Main DJ Khalid pinter banget ya. Lawannya jangan dia tahan pakai quicksand biar nggak masuk ke arah belakang loh. Luar biasa. Makro-makro kayak gitu nggak punya gitu. Gila, pemikiran-pemikiran yang bisa dibilang cukup mengganas dan LG nggak boleh offset. Kali ini LG memang kita tahu LG berhasil mendapatkan poin yang bagus banget dari tadi dengan 5 assist yang diperoleh oleh seorang LG. Dia sudah bisa dibilang di atas 50% dan ada sedikit ikan paus. Ada ikan paus Leon, de Monday, Tuesday, Saturday, Wednesday lah tuh ya, Saturday, Friday. Jadi buat teman-teman semua, sabar-sabar dulu, kita akan menunggu. Ada jeda masalah teknis dari kedua belah pihak ataupun satu pihak ini yang akan kita dengarkan sesaat lagi. Datang dari mana technical issue nih ya?
Oke, dari Onyx Esport ternyata technical pause-nya ya. Dan sekarang peraturannya adalah maksimal 15 menit ya Oji. Yes, benar banget. Dan kita bakal seperti biasa, kalian jangan lupa untuk follow Instagram kita @fauzianskar dan juga @papulung untuk salam-salam dari ini. Salam-salam Salam dari ya. Tenggarong, Kutai Kartanegara, Bue, Repe, Bue, mantap. Pereng. Anarki Hoshi emang keren. Gila. Gila, makasih. Ini ada juga nih yang dari Padang nih kayaknya nih ya. Dari mana nih? Don Juan, Sanaden, Rancak Bana, titip salam untuk Beben dan Ricky Mame di Prona Padang. Weh, makasih sana Nah, ya. ini buat kalian semua yang berada di kolom live chat yang marah-marah, kalian harus bersyukur. Iya. Ini ada teman kita dari Syahrul Galeleon. Dia kecewa. Kenapa? Why? Dia dari fans RRQ. Kecewa karena nggak bisa ngeliat match 2 dikarenakan sinyal susah. Di daerah mana dia nggak bilang. Jadi buat kalian semua yang masih punya sinyal, harus Ayolah, bersyukur. bersyukur, Jangan lupa gitu di-share loh. juga, ya kan? Karena ada beberapa sahabat kita, beberapa keluarga kita, teman keluarga Mobile Legends kita di luar sana yang nggak bisa untuk melakukan atau menonton bersama-sama siaran MPL karena tidak adanya fasilitas. Itu dia teman-teman, ayo tetap bersyukur dengan seluruh keadaan yang kita miliki sekarang ya. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak menghujat juga. Apabila masih ada hujatan komen yang ada di kolom komen, ayo kita tiba dengan Nah. positif komen aja Dan ya. ini pinter banget dari Wisnu Widi _Shin. Apa tuh? Ini khusus buat kalian yang suka ngehujat tim kalian, itu punya kalian dapat pantun. Apa tuh? Jalan-jalan ke penghulu. Cakep. Karbitan minggir dulu. Weh, mantap. Tapi Ci, ini kalau Oji ngomong-ngomongin pinter nih, gue juga ada yang pinter nih dari Hatim nih. Kasih tahu. Bang, kalau beli jam dinding kok dapatnya cuma jam aja, Iya. dindingnya kemana? Dindingnya kemana, dia nanya juga ke gue tuh. Abis ini gua hajar ya. Lu Sherlock, pinggang lu kuatin dah ya. Lo Sherlock, abis itu lo gua kasih lihat dinding. Gua kasih lihat yang gede. Wih, ini ada lagi nih. Pak Pulung, salam dari Blitar. Sekuat Rakete Rahore. Wah, ini artinya apa nih? Kayak Bude yang tahu deh. Ini artinya apa ya? Juga ya. Ya, oke. Maksimum charge sakit banget loh Pak ya. Lemon Pak. juga udah minum jus ini ya, Vanilla Blue. Buset. Rasi udah minum jus jeruk. Kita lihat. Sans sudah Vanilla Blue juga tuh belum? Belum, Sans belum Vanilla Blue. Kalau yang merah apa? Red Velvet, Pak? Kagak. Apa? Jus strawberry. Strawberry. Baik, Pak. Dah. Nggak berasa ternyata ya. Masih bisa ditahan oleh LG ya. Bisa ditahan oleh LG. Lemak-lemak dari panda tersebut bisa menutupi Nah, pahitnya ini. di match. Ada lagi sedikit technical issue. Is oke. Masih ada. Nggak apa-apa, kita bakal baca lagi. Oh. Tenang aja, kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk follow. Jangan lupa untuk follow. Nih, tuh ya. follow Fauzian sekarang jadi Brandon Ken. Oke. Aduh. Juara MPL ya Lapiken, wahai netizen, nonton dulu jangan komen. Idi, mantap. Alright, kita langsung back to the game. Dimana udah ada, R7 dia jus jeruk. Oh, jus jeruk. Iya, jus jeruk sama immortality. Tuh. Oke. Baik. Udah sama-sama minum jus, udah semakin sehat lagi. Tapi untuk anti match lihat aja tebel banget, Pak. 1, 2, 30 cm nih, penggaris 30 cm nih. Hei, apa yang Oke. terjadi? Nggak masalah, kita kan mengikuti saja ya. Iya, ternyata Bang, tuh. Ya. masih dari Onyx kalau kata Pak Produser ya. Iya. Waduh. Nih ada pantun lagi nih. Apa tuh? Bang, paus itu bukan ikan. Dibacainnya Babang Pasyan. Tapi untuk sekarang kita akan bertempur kembali nih. Yes, macam-macam kita lihat dan bakal melihat permainan yang luar biasa dari RRQ. R7 mencoba mendapatkan satu buah red buff dan berhasil diamankan R7 kali ini. Dan Albert lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Finn ini bisa dibilang dua core dari RRQ sudah berhasil mendapatkan buff dan lihat berhasil diamankan lagi oleh seorang Finn. PDS karena seorang Lemon bakal coba dipaksa. Masih ada satu buah hindaran gocekan Mount dan R7 harusnya melakukan Lord seorang diri kali ini. Iya, dan Lordnya pun kembali hadir di menit ke-23. Tapi untuk bootsnya sedikit demi sedikit SP-nya akan langsung tercicil. Ada Regi Sensrom dikeluarkan, tapi Immortalnya pecah. Masih ingin berjuang di depan sendirian. Sakit banget gear yang dikeluarkan Tapi oleh Albert. flicker udah dikeluarkan dan kali ini udah gak ada flicker. Rian harus berhati-hati. PDS untuk mengcover para pemain dari tim Onyx Esport dan R7 akan dengan sangat bebas melakukan Papa Lord yang terhormat. Dan Finn udah membuat dirinya makin kuat dengan ada jus Vanilla Blue. Wow, jus Vanilla Blue bisa membuat tapi maksimum charge nembak ke arah rumputan
kosong itu rumputnya, ada Rasi bersiap dengan ranking sense-room-nya sudah pasti. Akankah dia langsung lompat ke bagian dalam, tapi rekan-rekannya masih jauh, hanya saja di atas Balmond split push sendirian nih Ji. Dia membuka sebuah sebuah vision baru lagi yang lebih jelas untuk bisa mendapatkan satu inhibitor turret yang ada di top lane sana. Bukan hanya itu aja, kali ini like-nya 57.000. Ya Allah, ampun banget, bisa lebih cepat lagi. Antimet coba dipasang, ada yang hancur kali ini seorang Albert. Antimet masih punya immortality dan bertahan cukup banyak. Pedro yang mencoba untuk mengcover dan ternyata Antimet tumbang. Drian tidak boleh tumbang. Kalau Drian tumbang pun ini bakal menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. Iya, udah menghilang satu orang. Ultimates menjadi korbannya. Terbuka sebuah kesempatan untuk mendapatkan satu Lord. Dimandiin Akainya. Aduh, panas. Hardang. Tapi ternyata untuk kali Bulls-nya ini, sedikit offside kali ini. R7 mengejar seorang Bulls. Melihat Albert ada Rasi di sana. Rasi mencoba dikejar. Dan R7 kita lihat LJ dengan ada flickernya berhasil mendapatkan satu buah flicker. Bulls tersungkur. Masih bisa bertahan. Tapi dari Albert terlalu besar. Gak bisa ditahan. Rasi mortality-nya pecah dan oh my god. Masih ada Quicksand yang berhasil menyelamatkan seorang Rasi. masih bisa selamat Rasinya dengan quicksand. Dia mendadak ngedep di depan dari Kari, tapi ternyata di sisi yang lain begitu nikmat R7 dengan kuku-kuku panjang yang sudah dipastikan tidak indah tersebut bisa mencakar Lord. Albert udah tas tapi R7 kali ini mencoba mendapatkan Lord. Berhasil didapatkan oleh para pemain. Dan lihat LJ berhasil menjepit seorang Rasi. Rasi terjepit banget sama bener Lemon di arah belakang. Lihat langsung ada Parsa yang sudah hilang. Rasi masih bisa bertahan, tapi R7 menuju ke arah seorang Bus dan ternyata Busnya ditumbangkan. R7 still survive. Lihat Albertnya masih bisa. Gak ada yang bisa nyenggol sama sekali. Seorang Albert T-nya 3. Iya, Albertnya kali ini mencoba untuk melakukan sebuah inisiasi, tapi damage dari Suns masih cukup tebal, masih cukup sakit untuk tubuhnya. Mereka pun harus reset ulang. Ada recall di bagian depan. Mau main futsal sepertinya ya. Ataupun jadi ini dia replay by Ox. Kita lihat aja sebuah pertempuran yang begitu mengerikan tadi tercipta. Waduh. Lihat kita kali ini 40. Tahu Neta. Para pemain dari tim RRQ udah siap, udah standby on position. Dan Bapak Lord terhormat sudah bisa masuk ke arah inhibitor turret. Ini bakal menjadi bencana banget untuk para pemain dari tim RRQ. Lihat, langsung ada satu buah semburan mountain seorang pin. Bapak Lord terhormat sudah mulai masuk. Raging Sandstorm untuk mundur. Gak ada Raging Sandstorm lagi dari seorang Rasi. Dan lihat saat memberikan maksimum charge di arah bottom lane. Yap, web minion udah masuk. Ada Oh juga my pula di god, dalam lihat tim. inhibitornya sudah hilang. Masih sabar Bapak Lord, gak mau terlalu terburu-buru. Iya, masih sabar lagi. Dimandiin aja cangkangnya. Untung dia masih bisa kabur dan menggocek seluruh peluru yang dikeluarkan oleh Suns. Oke, dimandiin untuk sekarang. Thousand Puncher-nya langsung keluar. Lethal Counter-nya nggak mengenai siapa pun, tapi Lemon-nya udah mulai batu dan menjadi terus dari yang di dalam. Carmilla-nya hilang. Begitu menyakitkan satu untuk satu. Wow. Satu untuk satu, tapi Lemon adalah salah satu sosok penting dari tim RRQ untuk mengarah ke seorang Suns dan masih berada di 26 menit di match kedua dan di game yang kedua. Waduh, ini dia 27 menit. Akankah tembus 35 menit, 45 menit, 2 kali 24 jam? Kita tidak Jangan tahu ya. ngomong gitu dong. Hah? Kenapa? Soalnya saya ngelihat Profesor KP agak sedikit trauma. Saya pernah di posisi yang lama banget. Iya, berapa dulu, Pak? Berapa? 49. 49 menit, Pak. 49 Wah, something. bibir pecah-pecah tuh, Pak. Hah? Bibir pecah-pecah. Lord udah ke 9 ya, Ben? 8. Lord 7. Lord 7. Lord 7. Lord 7, bayangin aja loh. Lordnya udah punya cucu kayak gitu. Itu cucunya Lord emang. Namanya dia Lord Junior. Lord Junior. Agus kali ya, Junior. Makanya bahaya banget. Dan kali ini kita lihat Onyx di high ground-nya kuat banget. Dia punya Parsa lagi. Lihat, di sini skornya nggak beda jauh, 12 sama 10. Iya. RRQ Hoshi. Lihat, dari goldnya aja udah bisa masuk Dufan dengan 101.000 dari Onyx Esports. Bakal nyantuh ke arah 100.000 juga sebentar lagi, Pak. Iya, Pak, dibeliin nasi padang lauknya rendang dapat 5 itu, Pak. 1.000-nya lumayan buat bayar parkir ya. Bilangnya nanti ke abang Sekarang parkirnya. Iya, Pak. Padang. Pakai rendang. Mahal banget ya. Mahal, Pak. Sangat, Tapi ya mode itu lah lama nasi padang, Mang. Lama kan? Enggak, rendang paling enak mak gua. Asli Padang, bro. Mak dari mana tuh? Mak gua dari Padang Payak. Iya. Payakumbuh. Paten banget, Pak. Kalau rendang padang pakai kuat. Wih. Iya, mak gua Payakumbuh asli. Ya kan, kita lihat kali ini Lemon memberikan clear ini dengan cukup cepat. Lihat damage-nya ada 1000 magical damage dari seorang Lemon anti-match. Dan Albert masih sabar, ini udah bingung lagi, udah nggak farming lagi, udah bingung lagi, udah tinggal cari buat KPR rumah aja di farming.
monster jungle juga udah kayak dicuekin aja. Terus kayaknya monster jungle yang manggil-manggil, Bang. Ada yang tadi colek ini, Bang. Iyalah udah capek lah, udah kenyang tadi aja di awal, tapi Lemon bakal coba dipasang dengan Rapi dan Esek. Lemon bakal coba dihajar. Langsung ada Winter terhajar dan Lemon masih bisa kabur. LG bakal mencoba untuk menyelamatkan seorang Lemon, tapi kali ini masih Mumcat telah dikeluarkan. Albert berada di posisi yang kurang baik kalau terjepit karena tidak ada Hurricane Dash dari seorang LG. Ingat itu. Oh,